Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony dalam program Sinergi Siaran Bareng Ahli Gizi. Saya senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh saya bisa bilang senior saya. Beliau ini adalah Ibu Fitria. Jadi basicnya tadi sudah saya sebutkan, perawat. Beliau ini orang sibuk. Bahkan saya dari beberapa minggu lalu sudah Enggak. Sinergi, dan alhamdulillah akhirnya beliau dapat mengisi acara Sinergi dan bisa ngobrol bareng bersama Sinergi. Baik, untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin bertanya nanti langsung live boleh di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa kami jawab akan kami jawab. Baik, Pak Fit, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Salam sehat semua ya. Oke. Amin. Kesibukannya apa nih hari ini sebenarnya? Hari ini tuh sebenarnya lagi ada jadwal kita turun BIAN, bulan imunisasi anak nasional ya teman-teman. Jadi memang bulan ini tuh lagi sibuk-sibuknya kegiatan bulan imunisasi anak nasional atau yang kita sebut BIAN. Dan kebetulan untuk kegiatan yang di sekolah kita sudah selesai. Bulan ini kita lanjut ke Posyandu. Nanti mungkin ketemu sama teman-teman juga yang ada di sini, semoga ya. Baik, jadi tema kita pada kesempatan kali ini Mbak Fitri adalah ayo imunisasi rutin. Siap. Kita sudah ngomongin imunisasi rutin itu artinya balita yang umur 0 sampai 59 bulan ya. Baik, jadi di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ada juga yang inbox melalui Facebook dan juga Instagram, dan saya coba kumpulkan. Jadi di sini kita akan membahas banyak hal dan nanti ada segmen mitos dan fakta. Ya. Nanti kita akan jelaskan ke sobat sehat yang ada di live Instagram. Ini nyebutnya sobat sehat ya? Iya, sobat sehat. Jadi waktu kita 30 menit ke depan akan ngobrol bersama Mbak Fitri. Jadi kita mulai saja Mbak ya. Siap. Jadi masyarakat sering sekali mendengar kata imunisasi, vaksinasi. Cuma di masyarakat mungkin belum tahu sebenarnya imunisasi itu apa. Oke, jadi gini ya sobat sehat, saya jelaskan sedikit secara sederhana saja. Jadi imunisasi dengan vaksinasi itu bisa dikatakan sama sebenarnya. Akan tetapi stigma di masyarakat yang kita tahu sekarang ini vaksinasi itu katanya jauh lebih kayaknya lebih jadi momok banget gitu kalau di masyarakat. Iya, sedangkan imunisasi itu udah biasa gitu. Jadi imunisasi itu bisa dikatakan sebagai upaya kita untuk meningkatkan kekebalan pada anak-anak atau pada orang dewasa yang saat ini sedang digerakkan itu pada vaksinasi COVID. Jadi intinya yaitu pemberian kekebalan atau upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap beberapa jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang kita sebut dengan PD3I. Iya, itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi itu adalah kepanjangan dari PD3I tersebut. Oke, itu. Imunisasi dan vaksinasi itu hanya perbedaan bahasa saja. Betul, tapi ya maknanya sama, intinya sama. Selanjutnya Mbak Fitri, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa imunisasi itu penting atau perlu kita lakukan? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, sobat sehat, jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa imunisasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi seperti yang kita tahu, anak yang baru lahir atau bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun belum banyak berkembang organnya. Jadi dengan organ yang belum banyak berkembang itu artinya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu belum juga bisa berkembang atau belum baik. Iya, oleh karena itu kita mempush atau meningkatkan kekebalan mereka itu dengan memberikan imunisasi. Jadi kalau imunisasi sudah diberikan, yang kita harapkan adalah kekebalan tubuh si bayi atau si anak tersebut bisa meningkat dan akhirnya mereka bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tentunya. Gitu. Jadi penyakit yang dapat dicegah seperti yang dibilang tadi. Contohnya seperti apa? Oke, mungkin sobat sehat sudah pernah banyak yang dengar ya kalau imunisasi itu banyak hal yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Salah satunya penyakit TBC. TBC itu ada imunisasinya.
Kemudian ada penyakit difteri. Cuman sekarang difteri sudah mulai agak menurun karena memang sudah imunisasi ini sudah dari lama dilakukan. Kemudian ada pertusis, ada tetanus, kemudian ada campak, ada rubella, kemudian ada hepatitis B, ada juga penyakit kanker serviks. Itu sekarang sudah ada vaksinnya loh. Iya, cuman memang belum ada programnya di NTB, sekarang belum ada, baru ada digalakan di Jogja saja. Daerah Istimewa Yogyakarta itu diberikan pada anak perempuan kelas 6 SD. Iya, sudah ada. Iya, akan ada programnya untuk seluruh Indonesia, cuman kebetulan beberapa tahun ini jadi percontohan adalah Jogja. Baik Mbak Fit, ini ada lagi pertanyaan. Siap. Apakah imunisasi anak itu aman dan diperbolehkan? Oke. Ya, banyak sekali memang yang takut sekali untuk diimunisasi. Kenapa? Banyak hoax yang beredar setelah diimunisasi, anak kita akan panas, tiba-tiba sakit, terus-menerus jadi sakit. Iya, betul. Oke. Ini sangat aman ya, Sobat Sehat, sangat aman sekali. Kenapa? Kalau tidak aman, tidak mungkin ITAGI memperbolehkan atau tidak istilahnya merekomendasikan. Kemudian secara diperbolehkan, sudah ada fatwa MUI yang memperbolehkan untuk kegiatan imunisasi apapun jenisnya, itu sudah ada. Jadi MUI sudah memperbolehkan kita untuk imunisasi. Artinya imunisasi itu aman ya? Aman sekali. Memang ada beberapa efek simpang yang mungkin muncul, tapi itu tidak signifikan. Artinya biasanya setelah diimunisasi akan ada efek simpang yang muncul seperti panas atau demam, tapi itu biasanya hanya berlangsung 1 hari atau 2 hari, dan itu tidak perlu minum obat harusnya, kecuali memang tidak turun-turun selama beberapa hari, dan itu jarang sekali kasusnya, biasanya sehari aja. Ini menarik sebenarnya nih Mbak. Di masyarakat stigmanya kalau anaknya disuntiknya pengalaman anaknya, mereka nggak mau anaknya panas. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, betul. kalau anak panas berarti itu reaksi dari obat vaksinasi itu. Iya, betul. Iya. Jadi begitu ya. Sekarang gini, pada saat kita memberikan imunisasi kepada si anak, memang akan ada reaksi yang muncul. Biasanya demam, dan itu pada jenis vaksin tertentu. Biasanya vaksin kumbu kita sebutnya DPT, HB dan HIB. Jadi itu biasanya ada memang reaksi panas atau nyeri pada lokasi penyuntikan, dan itu memang hal yang wajar. Reaksi yang muncul itu adalah hal yang wajar, itu adalah bagian dari bagaimana bisa tubuh merespon vaksin tersebut untuk kemudian membentuk antibodi. Jadi kalau vaksinnya sudah masuk, kemudian tubuhnya bereaksi, maka terbentuklah antibodi yang diharapkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada si anak. Artinya kalau justru tidak ada reaksi demamnya, itu obat vaksinnya itu ditanyakan ya? Enggak, beda. Ada yang sama sekali tidak panas, ada. Kali ya, pengalaman pribadi terhadap anak saya yang pertama, itu dulu 3 kali combo tidak pernah panas. Alhamdulillah. Berarti tergantung. Jadi itu tergantung bagaimana reaksi tubuh si anak. Karena masing-masing individu atau masing-masing respon anak itu bisa berbeda. Ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Anak yang sedang sakit hari ini misalnya ya, kemudian imunisasinya ditunda bulan berikutnya, nggak ada pengaruhnya nggak? Kalau pengaruh terhadap perkembangan tidak, akan tetapi efektivitas vaksinnya bisa tidak bagus, berkurang ya. Kenapa? Karena kita yang diharapkan adalah untuk imunisasi terus tepat jadwal, kemudian tepat dosis, sama dengan pemberian obat ya, saya rasa tepat jadwal, tepat dosis. Jadi kalau jadwalnya sudah tepat, dosisnya sudah tepat, itu diharapkan efektivitas vaksin itu juga bisa bagus. Tapi kalau jadwalnya bisa mundur karena sakit, itu kan memang tidak bisa kita apa-apain ya, maksudnya di luar kendali gitu. Jadi kalau sudah di luar kendali kita,
itu ya udah tidak jadi masalah, cuman efektivitasnya berkurang. Nah, kenapa muncul akhirnya, apa ya, loncat dikit, muncul akhirnya yang namanya vaksin booster atau imunisasi booster atau lanjutan pada usia baduta. Jadi pada usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan diberikan lagi nanti itu untuk meningkatkan lagi yang tadinya sudah mungkin lemah, jadi ditingkatkan kembali seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini apa saja kriteria anak yang imunisasinya harus ditunda pada bulan berikutnya? Ada demam. Ya, salah satunya anak yang demam tidak diperbolehkan untuk imunisasi. Kenapa? Karena imunisasi ini diberikan untuk anak-anak atau bayi yang sehat, bukan yang sakit. Ya, karena kalau anak sedang sakit, itu kan artinya imunitasnya lagi menurun atau kekebalan tubuhnya sedang menurun. Kalau kita masukkan lagi imunisasi atau vaksin di sana, takutnya makin drop. Ya, jadi yang diharapkan adalah pada saat pemberian imunisasi, anak-anak dalam kondisi sehat. Ya, intinya sehat. Tidak sakit demam, kemudian batuk pilek yang lagi parah loh ya. Ada batuk pileknya yang sudah lama, tapi dia tidak demam, itu masih boleh. Tapi kalau batuk pileknya baru mulai dan dia ada demamnya, tidak diperkenankan. Baik, ini ada pertanyaan dari salah satu sobat sehat yang ada di rumah. Oke, siap. DM ini lewat Instagram. Kenapa sih imunisasi campak itu 2 kali katanya? Padahal kan 9 bulan itu namanya campak. Terus kenapa di 18 bulan itu campak lagi namanya? Iya. Jadi yang namanya imunisasi itu tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit. Kita pemberiannya kalau campak memang usia 9 bulan dan usia 18 sampai 24 bulan. Jadi yang usia 18 sampai 24 bulan itu disebut imunisasi booster atau campak booster atau campak lanjutan. Ya, menurut penelitian dari ITAGI, ternyata pada saat anak usia menginjak baduta itu kekebalannya sudah mulai menurun yang tadinya diberikan pada usia 9 bulan. Nah, diharapkan setelah diberikan imunisasi lanjutan itu meningkat kembali. Jadi tidak gampang terkena penyakit campak seperti yang diharapkan. Baik, selanjutnya apa dampaknya kalau anak tidak mendapatkan salah satu saja imunisasi? Ya, jadi tidak lengkap ya kalau kita bilang imunisasi dasarnya tidak lengkap. Ya, padahal seharusnya lengkap. Jadi kalau salah satu saja tidak dapat atau tidak mendapatkan imunisasi, memang berpengaruh terhadap kekebalannya. Mungkin tidak terlihat sekarang 1 tahun, 2 tahun, tapi kita akan melihatnya dalam pada saat nanti dia sudah usianya agak lebih besar. Usia SD, SMP itu baru kita bisa lihat. Kecuali memang ada salah satu yang kalau kita di imunisasi ada namanya herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi itu anak-anak yang tidak terimunisasi bisa dilindungi oleh teman-temannya yang sudah melakukan imunisasi. Ya, herd immunity namanya, jadi kekebalan kelompok. Jadi meskipun ada mungkin anak-anak kita salah satunya tidak mendapatkan antigen pada saat tapi betul 90% anak-anak di wilayahnya sudah mendapatkan imunisasi lengkap, dia bisa terlindungi oleh yang 90% itu. Tapi ini jangan dijadikan dijadikan alasan, aduh kalau gitu saya nggak imunisasi gitu. Jadi nanti kalau nanti kalau semua berpikir, oh ya udah saya nggak imunisasi kan tetangga saya sudah. Jangan-jangan tetangganya juga berpikir begitu. Kalau tetangganya berpikir begitu, kitanya berpikir hal yang sama, jadi nggak ada yang mau imunisasi. Selanjutnya, boleh nggak nih memberikan vaksin itu lebih dari 1 jenis vaksin dalam waktu yang bersamaan? Boleh. Itu rekomendasi dari ITAGI. ITAGI itu adalah badan yang meneliti tentang vaksin kalau di Indonesia. Jadi diperbolehkan sekali, cuman untuk antigen tertentu. Jadi ada beberapa antigen yang boleh dijadikan satu, kayak yang sekarang kita pada usia 2 bulan itu ada combo atau DPT HB/HIV bersamaan dengan PCV. Kiri kanan. Iya, kiri kanan tambah dengan polio tetesnya. Itu boleh. Nggak perlu takut kalau anaknya disuntik 2 kali karena selama ini pada saat pelayanan posyandu Mbak Vivi juga tahu. Banyak yang takut ya? Takut ya, kok banyak sekali anak saya. Nggak apa-apa. Padahal itu untuk anak Iya. sendiri ya.
Betul, itu demi kesehatannya. Kenapa? Karena kalau dulu PCV kan belum ada. Belum ada. Mm-mm. Cuman kasus pneumonia. Jadi PCV ini untuk mencegah pneumonia. Karena dulu PCV tidak ada, pneumonianya kita di NTB kalau tidak salah 3 besar se-Indonesia. 3 besar ya. Iya, menduduki peringkat ketiga kalau tidak salah. Jadi akhirnya PCV masuk sebagai percontohan di NTB dan untuk menekan angka pneumonia itu. Jadi jangan takut ya kalau misalnya anaknya nanti di DPT atau diberikan combo kemudian diberikan PCV juga, itu tujuannya untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Menurut Mbak Fit nih ya, apa sih sebenarnya alasan orang tua itu sehingga banyak yang nggak mau membawa anaknya pergi imunisasi, vaksinasi? Kalau saya pernah ngobrol sama ibu-ibu tetangga nih ya, kalau ibu tetangga yang memang tidak mau membawa anaknya, yang pertama itu biasanya malesnya kenapa? Karena nanti setelah imunisasi anaknya pasti panas, takut jadinya, iya, anaknya demam, kemudian dia rewel, jadi nanti saya nggak bisa tidur, terus saya kasihan lihat dia kayak gitu ya, jadi saya harus begadang jagain dia, jadi itu salah satu alasan. Kemudian yang kedua ada memang yang kita bilang anti vaksin biasanya.